Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azizah Khairunisa dengan nomor induk mahasiswa 2104503 dari Prodi Pendidikan Geografi. Pada video kali ini saya akan membuat satu video terkait dengan mata kuliah bahasa Inggris dengan Bapak Rizky Oktaviandri, pembelajaran bahasa Inggris dari berbagai media, baik itu dari YouTube, makalah, dan lain sebagainya, yang dimulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan 18. Selamat menyaksikan. Hi, my name's Rob Walker. I live here in London. I work in London and I write about London. I work for a magazine called London 24/7. I write about life in London, the people, the theatre, the restaurants. It's fun. I love London. It's a great city. Hi, my name's Jenny Zielinski. I'm from New York. The number I'm the assistant editor of a magazine. He is Present simple, I do. Present continuous, I am doing. Present perfect, I have done. Present perfect continuous, I have been doing. Past simple, I did. Past continuous, I was doing. Past perfect, I have done. Past perfect continuous, I have been doing. Future simple, I will do. Future continuous, I will have done. Future perfect continuous, I will have been doing. Present Register, check out, examine, cut off, disconnect, cut down, reduce, cut out, eliminate, figure out, solve, fill in, complete, find out, discover, get along, cooperate, get by, manage. Welcome back to our channel Kampung Inggris LC with me, Miss Ervi in Titu Teaching Tutorial Program. Hari ini kita akan belajar tentang materi yang baru nih, dan ternyata banyak banget nih di antara kita semua, di antara LC semua yang masih bertanya-tanya, belajar bahasa Inggris untuk pemula tuh dimulainya dari mana dan gimana sih? Apa aja sih yang harus kita pelajari? Nah, hari ini Miss Evi bakal kasih kalian tipsnya. Untuk belajar bahasa Inggris pemula, yang harus kalian ketahui adalah vocabulary-nya nih. Membersihkan, come, menyisir, come, menyisir, come late, terlambat, come late, terlambat, draw, menggambar, draw, menggambar, fall asleep, ketiduran, fall asleep, ketiduran, find, menemukan, hang out, nongkrong, hang out, nongkrong, have a breakfast, sarapan, have a breakfast. Kali ini gue bakal menjelasin mengenai part of speech. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan part of speech itu? Jadi part of speech ini sendiri itu merupakan bagian-bagian yang paling mendasar dari kalimat dalam bahasa Inggris. Sebenarnya sebelum belajar lebih jauh mengenai grammar atau bahasa Inggris, kalian harus mengetahui tentang part of speech ini. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita mempelajari bahasa Inggris atau materi-materi lain, part of speech ini sebenarnya udah menjadi bagian dari materi
materi itu. Jadi kalau misalnya kadang gue ngajar, itu kadang gue nggak jelasin mengenai part of speech di bagian materi-materi yang lain. Tapi untuk bagian ini gue bakal ngasih tahu apa aja sih yang dimaksud dengan part of speech. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, part of speech sendiri itu terdiri dari 8. Yang pertama itu adalah noun atau kata benda, kemudian pronoun atau kata ganti orang atau kata ganti benda, kemudian yang ketiga ada verb, kata kerja, kalian pasti udah tahu ketiga jenis ini. Kemudian yang keempat ada adjective atau kata sifat, yang kelima adalah adverb atau kata keterangan, yang keenam adalah preposition atau kata depan, yang ketujuh ada conjunction atau kata penghubung, dan yang kedelapan adalah interjection. Interjection itu merupakan ungkapan emosi di dalam berbahasa Inggris. Nah, sekarang kita mau teliti satu-satu apa sih yang termasuk noun dari setiap part of benda, hewan, tempat, maupun konsep abstrak ataupun jenis-jenis lainnya. Macam-macam noun itu kalian pasti udah tahu, kayak book, buku, table, bag, car, air, dan lain-lain. Menjelaskan sedikit mengenai tenses. Tenses itu merupakan salah satu bentuk perubahan kata kerja yang menunjukkan peristiwa di saat waktu kejadian pada saat itu. Oke, banyak sekali nama dalam tenses. Oke, yang pertama itu di sini kita akan membahas bagaimana sih cara mengetahui 16 nama tenses secara singkat. Oke, yang pertama di sini ada present. Ya, present menunjukkan waktu sekarang. Kemudian ada past, ya, menunjukkan waktu masa lampau. Kemudian future menunjukkan masa depan. Kemudian yang terakhir itu ada namanya past future, yaitu sebuah rencana yang dilakukan di masa lalu. Oke, gimana sih cara menamai tenses terlebih dahulu? Oke, langsung aja ya kita bahas. Nah, yang pertama itu simple. Ya, saya akan memberikan tanda simple di sini. Ya, untuk kata depan simple. Ya. Iya. Hal yang khusus kata simple itu yang selalu di depan oleh kata ketua ataupun nama ketuanya. Contohnya simple present, simple past, simple future, dan simple past future. Oke, paham ya? Oke, gimana? Kita ulangi, bisa diulangi lagi. Simple past, future. Hanya kata simple yang selalu baru didahuluin ataupun seperti itu. Past continuous, past perfect continuous. Tebak-tebakan kosakata ada dalam bahasa Inggris. Apa bahasa Inggrisnya? Ada. There is. Ada banyak. There are. Ada apa denganmu? What's wrong with you? Aku akan selalu ada untukmu. I'll always be there for you. Kamu ada di mana? Where are you? Apakah kamu ada di sini? Are you here? Kalau ada-ada aja kamu bahasa Inggris. I'm going to the toilet for a minute. Aku ke toilet dulu sebentar. I want to take a nap. Aku mau tidur siang. I want to take a rest. Aku mau istirahat. I want to take a shower. Aku mau mandi. I want to have lunch. Aku mau makan siang. I'm sorry because I'm sorry. I am, he is, she is, you are, it is, we are, they are. I was, he was, she was, you were, it was, we were, they were. I go, he goes, they go. I do, he does, she does, you do, it does, we do, they do. I have, he has, she. Colon, semicolon, full stop, comma, slash, hyphen, question mark, quotation mark, exclamation mark, ellipsis, square bracket,
Calling Brigade. Apostrophe. Percentage. And greater than, less than, at the rate, sign, equal, has. English slang ini bikin kamu makin gaul. Mug, wajah. For, awas. Low-key, diam-diam. Fishy, mencurigakan. Take it easy, santai aja. Nah, kalau Let's start. Number 1. Would you like to go to the new restaurant on the corner? Is that the one that serves vegetarian food? What does the woman want to know? Untuk nomor 1 ini, the first speaker bilang, would you like to go to the new restaurant on the corner? Lalu speaker kedua, is that the one that serves vegetarian food? Pertanyaannya, what does the woman want to know? Karena pertanyaan ini menanyakan tentang the woman dan apa yang ingin diketahui oleh the woman tersebut, maka kita hanya fokus pada speaker kedua saja. Speaker kedua ini atau woman ini menanyakan apakah restoran tersebut menyediakan makanan vegetarian. Nah, kalau kita lihat pilihan jawabannya, if the restaurant is on the corner. Speaker kedua tersebut tidak membicarakan tentang restoran tersebut dan lokasinya. Yang kedua, if the man would like to go to the restaurant. Woman tersebut tidak membicarakan atau menanyakan apakah speaker pertama mau pergi ke restoran tersebut. Pilihan C, if the vegetables are fresh. Memang ada kata vegetables disebutkan dalam pilihan C. Namun, woman tersebut tidak membicarakan apakah vegetables atau sayuran tersebut segar. Tidak ada kata-kata fresh dalam pernyataan speaker kedua. Oleh karena itu jawabannya adalah delta. If present, terus kita ke masa lalu ada past, lalu ke masa depan ada future. Tapi di papan tulis saya tambahkan bonus tambahan yang namanya present perfect. Nah, jadi mungkin teman-teman memiliki masalah ya, atau sedikit itu simple present tense dan kalimat lain itu simple past tense. Terus ada lagi kalimat future tense. Apa yang membuat kalimat ini bisa dikelompok-kelompokkan seperti itu dan bagaimana teman-teman bisa menggunakan apa yang sudah dipelajari di kehidupan nyata, di real life ya. Jadi teman-teman udah nggak ragu lagi kalau ini untuk future, kalau yang ini kalimatnya untuk present dan yang satu lagi mungkin untuk past tense. Langsung saja kita ke papan tulis ya di sini ya, di present ya, saya buat satu vocabulary. Bagaimana teman-teman bisa mentransformasi adjectives atau kata-kata sifat menjadi adverbs atau kata-kata keterangan. Ya, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar kalau adjectives ya, normally itu digunakan untuk mensifati kata-kata benda. Misalnya, kita ambil contoh dentist. Di sini kita tambahkan a dentist atau seorang dokter gigi. For your information, job titles atau pekerjaan itu termasuk dalam kategori kata benda. Jadi, seorang dokter gigi merupakan kata benda. Nah, tadi saya sudah sebutkan ya, kalau adjectives, kata-kata sifat ini digunakan untuk mensifati kata benda. So, kita bisa memilih good ya untuk ditambahkan di dalam kalimat ini. So, kita taruh A-nya di sini ya, lalu kita tambahkan kata sifatnya, the good dentist. Nah, ini merupakan bagaimana kita bisa mengoperasikan good yang dimana merupakan sebuah adjektif menjadi kata keterangan.
Nah, kita lihat contoh yang pertama dulu. She speaks really well. Nah, jadi dia berbicara dengan sangat baik. Nah, good, kita memiliki yang belajar sastra Inggris pasti pernah dengar istilah phrase, clause, dan sentence. Yang lucunya kalau kita definisikan secara sederhana ya, ketiganya itu ternyata artinya adalah kalimat. Tapi apa bedanya antara ketiga hal itu? Nah, teman-teman bisa lihat dari contoh yang sudah saya buat di papan tulis ya. Jadi, apa itu klausa? Klausa merupakan kalimat sederhana yang biasanya itu pendek. Isinya apa? Isinya ada subjek atau seorang pelaku yang diikuti oleh sebuah kata kerja. Sangat sederhana ya. Lalu untuk memahami perbedaan antara frasa, klausa, dan sentence, saya juga sudah buatkan contoh Pilihan A. Be force. Be adalah base verb. Bentuknya sudah tepat karena muncul setelah may yang merupakan salah satu modal verb. Lalu setelahnya kita menemukan force dan akhiran ed menunjukkan bahwa force adalah past participle atau verb 3. Bentuknya sudah benar karena salah satu verb yang bisa muncul setelah be verb adalah verb 3. Hal ini juga sejalan dengan pola kalimat pasif di mana setelah verb 3 tersebut akan muncul preposition. Di sini, preposition yang muncul adalah preposition to. Be plus verb 3 plus preposition adalah pola kalimat pasif. Pilihan B, decrease, adalah bare infinitive. Dalam hal ini disebut sebagai to infinitive, di mana akan muncul base verb. Lalu sebelumnya muncul there yang merupakan possessive adjective. Hal ini sudah benar karena dalam pola word order untuk noun phrase, noun salah satunya bisa diikuti dengan adjective. Oleh karena itu, jawabannya adalah C, to reduction. Reduction dengan akhiran ion menunjukkan bahwa reduction adalah noun. Sedangkan apabila ada kamu harus fokus apa biar pinter reading, writing, listening, dan speaking di IELTS dan TOEFL. Yang kudu kita pelajari untuk menguasai IELTS TOEFL adalah kosakata, vocabulary. Itu digunakan di semua skill-skill IELTS TOEFL dan kita perlu pelajari dan gunakan kosakata yang sering muncul di IELTS TOEFL. Jangan cuma hafal-hafal aja. Nah, nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Bimbel Cendekia. Di video ini kita akan belajar tentang bahasa Inggris, yakni tentang active and passive voice, kalimat aktif dan kalimat pasif dalam bentuk simple present tense. Baik, kita mulai ya. Nah, dalam bahasa Inggris itu ada kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, kalimat aktif itu bentuknya adalah kalimat di mana subjek letaknya di depan. Misalnya, aku makan sebuah apel. Ini bentuk kalimat aktif. Sedangkan bentuk kalimat pasifnya itu subjeknya ada di belakang. Sebuah apel dimakan olehku, yang mana objek selalu letaknya di depan. Nah, untuk membuat kalimat aktif, kita bisa menggunakan rumus subject plus verb 1 plus object. Atau subject kata kerja bentuk pertama ditambah by ditambah subject. Ini bentuk pasifnya.